Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita yang saya beri judul, Pertolongan Tuhan. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, kita semua pasti setuju bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita, walaupun kadang pemikiran kita sendiri dapat merasa bahwa Tuhan kok mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, tapi tidaklah benar demikian. Puji Tuhan, dan pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan melihat suatu kisah yang luar biasa yang dialami Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yosafat. Ya, sama-sama kita perhatikan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Puji Tuhan, bila kita perhatikan ini adalah perkataan Allah melalui Yahaziel, yakni seorang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan. Inilah perkataan Tuhan yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan berperang di saat Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ini kita dapat lihat dalam ayat yang pertama. Sungguh luar biasa, ini bukanlah suatu persoalan yang biasa-biasa yang dapat disepelekan. Di saat alami penyerangan, Tuhan tampil sebagai penolong yang memberikan pertolongan yang sungguh luar biasa. Tapi, yang menjadi fokus kita pada saat ini bukanlah pada pertolongan Tuhan yang dialami oleh Yosafat dan Yehuda, melainkan pada apa yang mereka lakukan sehingga mereka menerima pertolongan yang begitu luar biasa. Puji Tuhan, yang menjadi jawabannya adalah yang pertama, kehidupan pribadi Yosafat. Kita dapat lihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, dikatakan di sini bahwa kehidupan Raja Yosafat adalah mencari Allah, mengikuti jejak Daud leluhurnya, dan juga hidup mengikuti perintah-perintah Allah. Dan bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-6, bagian yang akhir, bahwa ia juga menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala dari Yehuda. Lalu yang pertama, lalu yang menjadi yang kedua, yang menjadi jawabannya yang kedua adalah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan Yehuda di bawah kepemimpinan Yosafat. Kita sama-sama lihat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Saya bacakan bagi kita semua. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Puji Tuhan. Ini menjadi jawaban mengapa Yehuda dan Yosafat menerima pertolongan yang begitu luar biasa dari Allah. Yakni di saat mereka takut karena mengalami persoalan, yang mereka lakukan bukanlah mencari pertolongan dari orang lain, tapi yang mereka lakukan adalah mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa, merendahkan diri, dan mereka sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, sungguh luar biasa. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, memberikan pertolongan yang luar biasa pula di saat umatnya berseru kepadanya, mencari Dia. Bahkan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Inilah juga yang menjadi salah satu kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Karena dengan sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita itu punya Allah yang tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, umatnya. Dan bahkan pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan doa dari umatnya. Ya, puji Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, mengapa ada orang-orang percaya, ataupun mungkin saat ini kita sedang mengalaminya, namun kita sedang mengalami masalah, namun kita tidak kunjung menerima ataupun melihat pertolongan Tuhan.
Yang menjadi jawabannya kita dapat lihat dalam ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Puji Tuhan, dari ayat ini sungguh sangat jelas mengapa kadangkala kita tidak menerima pertolongan Tuhan. Dikatakan sana, yakni karena apa? Karena dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Dosa dan kejahatan membuat suatu jarak pemisah antara kita dengan Allah. Jadi jangan pernah berpikir, oh Tuhan Yesus sudah mati bagi saya, dosa-dosa saya sudah ditebus, dan saya sudah diselamatkan. Jadi mulai sekarang, saya adalah makhluk yang kebal dosa. Dan mulai sekarang, saya bebas berbuat dosa, karena semua itu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Tidak. Jangan pernah berpikir demikian, saudara. Memang benar kehidupan kita adalah kehidupan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, mungkin itu sengaja ataupun tidak sengaja, lalu kita menyadarinya dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, maka kita akan diampuni Tuhan. Namun satu hal yang harus kita ketahui, satu hal yang harus kita sadari, kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah orang yang benar, bukanlah ia yang telah diselamatkan. Orang Kristen yang benar bukanlah orang yang telah diselamatkan, tetapi orang Kristen yang benar ialah ia yang telah diselamatkan dan menghargai keselamatan itu, karena ia menyadari bahwa itu adalah suatu anugerah, sehingga benar-benar menggunakan kehidupannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah ataupun persoalan yang mungkin saat ini tak kunjung menerima pertolongan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan yakni mari kita introspeksi diri kita sendiri. Tanyakan pada diri kita, apakah kita sudah benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Dan saat kita mengalami masalah tersebut, apakah kita sudah merendahkan diri kita dan terus mencari Tuhan? Ketika kita sudah melakukannya, benar-benar melakukannya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus menunggu, kita tinggal menanti untuk pertolongan Tuhan. Kita tinggal menanti pertolongan Tuhan yang akan disediakan tepat pada waktunya Tuhan. Namun, ketika kita introspeksi diri dan kita menyadari bahwa kehidupan kita masih banyak dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa, maka yang harus kita lakukan adalah berbalik daripada dosa tersebut, lalu hidup menurut jalannya Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kata terlambat untuk setiap orang yang benar-benar ingin bertobat dan ingin merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhirinya dengan sama-sama kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kembali kami bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Bahwa kami punya Allah yang begitu menyediakan pertolongan yang luar biasa. Dan agar kami hidup seturut dengan perintah Tuhan, mencari Tuhan dan merendahkan diri di saat kami menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah semangat, tetaplah sukacita dan teruslah andalkan Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati selalu.